Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Novel Zafir Pradipta dari Oceanografi B. Di sini aku akan menjelaskan, memberikan sedikit eh, cara bagaimana mengolah data di gelombang airi, data Excel. Maka kita buka dulu Excelnya. Yang sudah disediakan template-nya. Untuk rumus pertama kita akan menulis, mengisi ini, itu data 1 dengan NIM. Kita akan memasukkan data yang diambil dari NIM terlebih dahulu. Kita masukkan NIM, kemudian kita ambil ini, diubah jadi nomor aja biar kelihatan. Kita ambil 8 angka dari belakang, 231 383. Kemudian kita hilangkan 4 angka dari belakang ini. Kemudian kita ambil NIM akhir 2, NIM akhir kita 83. Nah, ini kita ambil, sebentar, saya agak lupa untuk tiga. Oh ya, yang ini kita ambil 4 angka dari belakang NIM. Ini kita ambil 3, ini kita ambil 83. Kemudian udah lupa lagi, kita ambil 0,038. Oh iya, kita ambil nilai 0,08383. Nah, ini adalah data yang kita ambil dari NIM. Ini kita masukkan rumusnya. Data 1 ditambah dari NIM dan enter. Masukkan lagi data 1 dan ditambah dari NIM, kemudian enter. Masukkan lagi data 1 tambah dari NIM, kemudian enter. Nah, untuk yang ini sama nilainya, jadi kita ini saja karena nilainya sama, nggak berubah dari sampai akhir sini. Sekalian aja deh ke akhir. Nah, untuk ini juga sama dengan data 1 ditambah data dari NIM, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita akan memasukkan data ini ke dalam sini, yaitu kita konekkan saja datanya dengan cara sama dengan klik di bagian sini, terus langsung enter saja. Sama dengan klik ini, enter. Sama dengan klik di bagian sini, enter. Sama dengan sama dengan enter. Sama dengan klik bagian sini, enter. Setelah itu kita akan mulai menghitung data di kedalaman perairan 7 meter. Pertama kita akan mencari kecepatan gelombang. Berdasarkan rumus ini, kecepatan gelombang yaitu CO atau simbolnya CO didapatkan dari G dikali T dibagi 2 dikali Pi. Nah, jika dalam Excel maka akan berbentuk seperti ini, sama dengan 19 kali H17 tutup kurung bagi buka kurung
2 dikali Pi itu kurang. Nah, rumus dari ini jika diubah dalam Excel maka akan menjadi ini seperti ini. 19 yang didapat dari percepatan gravitasi, kemudian dikali dari periode gelombang, kemudian dibagi 2 dikali Pi, akan muncul hasil seperti ini. Nah, kita akan menulis untuk rumus yang kedua, yaitu panjang gelombang. Rumusnya seperti ini, yaitu C0 dikali periode gelombang atau T. Langsung kita tulis, maka kalau dalam Excel akan menjadi periode yaitu C0 dikali T. C0 adalah ini, sama dengan C0 dikali T. Ini adalah panjang gelombang. Rumus jika diubah dalam Excel maka menjadi seperti ini, C0 percepatan gelombang dikali periode gelombang. Kemudian kita akan menghitung D per L0 atau interpolasi. Nah, ini kita menggunakan dengan cara rumusnya, yaitu sama dengan 18 atau kedalaman ini ya, kedalaman perairan, dibagi C17 atau panjang gelombang. Nah, maka kan kita akan mendapatkan nilai D per L0. Kemudian kita akan mencari nilai dari D per L0 di D per L ini. Untuk mencari ini, maka kita akan menuju ke tabel interpolasi. Kita masukkan saja dahulu ini di bagian ini di tengah ya. Kemudian kita cari interpolasi di buku teknik pantai. Kita buka bukunya pada bagian agak akhir ya. Sebentar, masih loading ternyata. Nah, ini ada nilai D per L0. Nah, kita akan mencari nilai yang di atas dari nilai kita, di bawah dari nilai kita, dan kita akan mencari nilai yang di atas dari nilai kita. Ini ada 0, kita mendapatkan 0,1062, berarti kita masih harus pergi ke bawah lagi sampai ketemu 0,1. Oh, ternyata salah, ini kita harus ke atas. 0,10. Nah, ini ya. Nah, kita zoom saja. Nih, data kita berada di titik 0,1062. Itu data yang berada di antara 0,1060. Kita tulis dahulu 0,1060 dan di atasnya yaitu 0,1070. Nah, data kita berada di antara ini. Nah, untuk mencari data D per L nya yang di titik kita masukkan dahulu data kemana tadi, D per L nya dahulu ya. D per L dari 1060 yaitu 0,14618. ini ya, 0,14618. Kemudian yang 1070
0,14704. Nah, untuk mencari nilai kita karena tidak ada di sini, nah untuk mencari nilai D per L dari interpolasi yang kita dapatkan yang gitu ini, interpolasi ini, untuk mencari D per L nya, jadi kita bisa menggunakan rumus H28 atau nilai dari D, nilai bawah dari nilai kita, nilai bawah D per L dari nilai kita, ditambah buka kurung 2 kali G29 atau interpolasi yang kita dapatkan, dikurangi G28 atau nilai interpolasi dari bawah nilai kita, ditutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, G30 atau nilai interpolasi di atas nilai kita, dikurangi G28, tutup kurung, dikali, buka kurung, H30 dikurangi H28, tutup kurung 2 kali, dan kita klik enter. Nah, ini adalah nilai yang kita dapatkan atau nilai D per L kita dari nilai D per L 0,1062 dari yang kita cari ini. Nah, cara mengetahui nilai D per L yang kita dapatkan itu benar itu dengan cara nilai kita berada di atas dari nilai ini dan berada di bawah dari nilai ini. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan nilai yang benar. Kemudian kita konekkan saja nilai D per L nya di bagian yang sudah kita cari tadi ini, klik enter. Nah, kita akan mendapatkan nilai D per L. Keterangan menengah ini maksudnya berada di laut tengah ya, bukan laut dangkal ataupun laut dalam, tapi laut tengah atau transisi. Kemudian kita akan mencari nilai L. Nilai L, sebentar ya guys. Nilai L dapat kita cari dengan rumus nilai L panjang gelombang dapat kita cari dengan rumus D per L. Jadi D kedalaman ini dibagi D per L sama dengan D dibagi nilai D per L sama dengan, nah ini adalah nilai dari panjang gelombang. Kemudian kita akan mencari di nilai C. Nilai C atau kecepatan lambat gelombang, rumusnya adalah G dikali T dibagi 2 pi dikali tan H dikali 2 pi D per L. Jika dalam X sama akan menjadi seperti ini, sama dengan buka kurung 3 kali H19 dikali H17 tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung 2 kali dikali tan H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H18 dibagi C20 tutup kurung 3 kali, terus kita enter. Nah, ini adalah nilai dari kecepatan rambat gelombang kita. Jika dalam X maka bentuknya akan menjadi seperti ini.
Kemudian kita akan mencari nilai CG atau kecepatan grup gelombang. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini: tengah dikali C dalam kurung 1 ditambah 2 dalam kurung 2 pi per L tutup kurung dibagi sin H 2 dikali 2 pi per L dikali D. Nah, jika dalam Excel maka menjadi sebelumnya ternyata untuk mencari CH kita harus mencari nilai K1, K2 dan sigma 1, sigma 2 terlebih dahulu. Rumus untuk mencari K1 yaitu sama dengan nanti tidak terlihat ya, sama dengan 2 dikali buka kurung J16 atau nilai pi 1 dibagi C20 atau nilai dari L, nilai dari panjang gelombang ini, tutup kurung enter. Ini adalah nilai dari K1 seperti ini. Nilai K2 bisa digunakan rumus yang sama dengan 2 dikali, kali ini kita menggunakan data P2 ini dibagi sama nilai L 17. Nilai T ternyata yang kedua, nilai T maaf, benar ternyata 2 dikali nilai L tutup kurung. Kemudian untuk rumus sigma agak rumit ya ternyata. Untuk rumus sigma untuk rumus sigma kita bisa menggunakan 2 dikali per buka kurung J16 atau nilai P1 dibagi 17 atau nilai dari periode atau T tutup kurung, terus kita enter. Ini adalah nilai dari sigma 1, sigma 2 sama saja rumusnya, cuman kita ganti sedikit pada bagian 2 dikali ini, kita pakai yang P2 juga untuk nilai sigma yang kedua dibagi ke gelombang, panjang gelombang atau T, periode gelombang atau T, tutup kurung, kemudian enter. Ini adalah nilai dari sigma yang kedua. Kemudian kita akan mencari nilai ini. Saya kurang tahu ini nilai apa ya, kita cari saja. Rumus ini kita bisa nilai ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung J19 atau nilai K2 dikali 21 atau nilai dari XL di data ini dikali C20 atau nilai dari L. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi, nilai J21 atau nilai dari sigma 2, kemudian kita kali H22 atau nilai dari T ini H22, kemudian kita kali H17 atau nilai dari periode gelombang ini kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 0
Kemudian baru setelah itu kita bisa mencari nilai dari kecepatan grup gelombang. Jadi seperti ini ya kecepatan grup gelombang rumusnya. Jika dalam action maka menjadi buka kurung sama dengan buka kurung 2 kali 0,5 dikali buka kurung 1 ditambah buka kurung 2 kali 2 dikali J18 atau nilai K1 dikali K18 atau nilai dari D tutup kurung dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 dikali J18 atau nilai dari K1 dikali H18 atau nilai dari D tutup kurung sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 dan kita kali C21 atau nilai dari C kecepatan dalam bergelombang dan kita tutup kurung, kita enter. Nah ini adalah nilai dari kecepatan grup gelombang. Kemudian kita akan mencari nilai dari tinggi gelombang atau H. Rumusnya seperti ini, H per H0 dikali H0. Nah, untuk mencari nilai tinggi gelombang, kita harus mencari dahulu nilai H per H0-nya. Nah, untuk mencari nilai H per H0, kita bisa menggunakan dari buku SPM yang sudah diberi. SPM, buku ini. Kita cari juga di bagian akhir. Nah, di sini ada nilai H per H0. Nah, ini adalah nilai yang akan kita cari. Dan di sini ada nilai juga D per L. Kita sudah punya nilai dari D per L yang akan kita jadikan panduan untuk mencari nilai H per H0. Kita cari saja D per L kita adalah 0,14618. Kita cari saja di sini 0, ini maksudnya adalah 0, ini ya. Kita nyari di bagian ini. Nol koma 14618. Salah saja kita mencarinya dari nilai D per L0 ya, karena kalau nilai dari D per L tidak ada. Nol koma 160.
Nah, ternyata saya lupa itu cara mencarinya gimana. Saya lihat dulu dari data ini. Kok tidak ada ya? Oh, ternyata saya agak lupa ya agaknya cara mencari itu. Sebentar. Tidak ada 0,160. Oh, ini ternyata sudah ketemu. Masih jalan. Oops. Ini nilai dari D per L ya. Ini. Terus kita cari di bagian 0,1060, kita cari H per H0 nya. Ini 0,0160. Terus bagian H per H0 nya ini 0,160, ada di 0,9891. 0,9891. Yang kita masukkan juga yang bagian 1070, ini 0,9865. 0,9865. Nah, kemudian kita akan mencari yang tengah. Ini adalah nilai dari yang 0,1062 tidak ada di sini ya. Jadi kita bisa cari dengan rumus sama dengan I28 atau nilai H0 yang bawah dari nilai yang kita cari, ditambah buka kurung 2 kali G29 atau nilai interpolasi yang tengah, dikurangi G28 atau nilai interpolasi yang atas, namanya di atas ini ya, di atas yang tengah, tutup kurung, dibagi, buka kurung G30 atau nilai interpolasi dari yang di nomor yang ketiga yang ini, dikurangi G28 atau nilai interpolasi yang
pertama tutup kurung 2 kali dikali buka kurung I30 atau nilai H per H0 yang nomor 3 ya, saya sebutnya nomor 3 saja ya, nomor 3 dikurangi I28 atau nilai H per H0 yang pertama, tutup kurung dan kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai H per H0 dan kita kalau ingin tahu apakah nilai yang kita cari itu benar atau tidak, yaitu nilai H per H0 yang pertama itu akan lebih besar daripada nilai H per H0 yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya juga akan lebih kecil dari yang di atasnya. Ini ya, jadi seperti ini ya. Kalau nilai D per L itu ini lebih kecil, ini lebih besar, ini lebih besar. Sedangkan kalau H per H0 itu sebaliknya. Ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Kalau kita menemukannya seperti itu, maka kita sudah benar dalam mencari H per H0 nya. Oke, kemudian kita lanjut untuk mencari rumus tinggi gelombang. Kita lihat dulu rumusnya. Nah, tinggi gelombang kita bisa mencarinya dengan dengan rumus H dibagi H0 dikali H0. Nah, kita masukkan saja H I29 atau nilai H per H0 yang tengah dikali H16 atau nilai dari nilai dari H0. Ini kita enter, kita akan mendapatkan jawaban ini, hasil ini ya. Rumusnya H per H0 dikali H0, H per H0 ini dikali H0 ini ya. Kita akan lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu perhitungan selanjutnya, yaitu di energi gelombang. Energi gelombang ya, atau E, ini rumusnya adalah 1/8 dikali rho dikali G dikali H kuadrat. Jika dalam Excel, maka akan menjadi sama dengan 1 dibagi 8 dikali buka kurung H20 atau nilai rho dikali H19 atau nilai dari G dikali C20 atau nilai dari L dikali buka kurung C23 atau nilai dari H tinggi gelombang itu ya, dikuadratkan tutup kurung, kemudian kita bagi 1000. Ini kita tutup kurung terlebih dahulu, baru kita enter. Nah, ini adalah nilai dari energi gelombang dengan rumus ini ya. Rumus ini dalam Excel akan menjadi seperti ini. Ini kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, perhitungan selanjutnya, yaitu daya gelombang. Daya gelombang rumusnya simpel saja, E dikali CG. Nah, sama dengan kelihatan, maaf ya, sama dengan E dikali CG. Ini kita enter saja. Ini adalah nilai dari P, daya gelombang. Rumusnya E dikali CG ya, dalam Excel seperti ini ya. Ini E, nilainya ini dikali CG, nilainya ini. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan ini. Kemudian kita akan mencari nilai selanjutnya, yaitu perhitungan selanjutnya, yaitu elevasi gelombang atau simbolnya eta. Rumus eta agak panjang ya ternyata. Rumusnya yaitu kalau dalam ini negatif 1/G dikali AG per sigma dikurung negatif sigma
dikali cos HK kali D per Y, D ditambah Y per cos H K dikali D dikali cos dalam kurung KX dikurangi sigma T. Nah, jika dalam Excel maka akan menjadi panjang ya ini nanti. Dimohon diperhatikan. C23 atau nilai H dibagi 2, kemudian dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H21 atau nilai dari ini XL dibagi C20 atau nilai dari L tutup kurung dikurangi buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali 22 atau nilai T ini tutup kurung dibagi H17 atau nilai T yang ini ya, periode bukan T yang ini. Terus kita tutup kurung 3 kali dan kita enter. Nah, ini adalah nilai dari elevasi gelombang. Rumusnya seperti ini jika dalam Excel. Rumus aslinya seperti ini. Kemudian kita akan mencari selanjutnya yaitu kecepatan horizontal. Simbol U ya, ini kecepatan horizontal. Rumusnya seperti ini. Pi dikali dalam kurung pi dikali H dibagi T dikali cos K dalam kurung D ditambah Y dibagi sin H K dikali D dikali cos dalam kurung KS dikurangi sigma T. Ya, rumusnya seperti ini ya, rumus aslinya. Jika dalam Excel maka akan menjadi ini rumusnya panjang ya teman-teman, jadi mohon bersabar. Pertama, buka kurung sama dengan buka kurung C23 atau nilai H dikali pi buka kurung tutup kurung dibagi 17 atau nilai dari periode T tutup kurung dikali buka kurung cos H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 tutup kurung C20 atau ini ya panjang L, panjang gelombang, tutup kurung dikali buka kurung H23 atau nilai Z ditambah H18 atau nilai D tutup kurung 3 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H18 atau lagi ya apa namanya D tutup kurung dibagi C20 atau nilai L tutup kurung 2 kali dikali sin buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali
H21 atau nilai X dalam kurung L dibagi C20 atau nilai L tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H22 atau nilai T dalam kurung T juga ini tutup kurung dikali H17 atau nilai T ini tutup kurung 2 kali. Nah ya sepanjang inilah ya rumusnya. Jadi rumus asli yang seperti ini kurung dalam misalkan jadi sepanjang ini. Jadi kemudian kita enter aja. Nah ini adalah hasil dari rumus yang sangat panjang ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari kecepatan vertikal. Rumusnya seperti ini, sama ya seperti atasnya, cuman beda di yang di atas adalah cos, sedangkan yang di bawah adalah sin. Yang horizontal cos, yang vertikal sin, tapi yang lain tetap sama rumusnya ya. Jadi kita akan menulis rumus yang sangat panjang itu lagi 2 kali. Ya untuk W ya, untuk kecepatan vertikal pertama buka kurung 2 dikali C23 atau nilai H dikali pi buka kurung tutup kurung dipangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung H17 atau nilai T periode dipangkat 2 juga ditutup kurung dibagi buka kurung cos H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 atau L ditutup kurung, kemudian kita kali buka kurung H23 atau Z ya, ditambah H18 atau D, kita tutup kurung 2 kali, ini kita bagi, kita buka kurung sin H, ini ya tadi ya, sebelumnya kan kita pakai cos, kan kita pakai sin, buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H18 atau D tutup kurung dibagi C20 atau nilai L tutup kurung 2 kali dikali sin buka kurung radian buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali C20 atau L tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H22 atau T dalam kurung T tutup kurung dikali H17 tutup kurung 3 kali, dan kita 3 kali ya, maaf saya kurang 1, tutup kurung 3 kali, kemudian kita enter rumus yang sangat panjang ini. Dan ya mungkin sedikit ironi ya, rumus panjang ini hanya untuk nilai 0, tapi ya sudah.
kita lanjut saja ke percepatan horizontal atau AX simbolnya. Rumus aslinya seperti ini, dalam kurung 2B kuadrat dikali H dibagi T kuadrat dikali cos K dalam kurung D ditambah Y dibagi sin H KD dikali sin dikali dalam kurung KS dikurangi sigma T. Ya, dalam Excel maka akan menjadi ya sangat betul, akan menjadi sangat panjang lagi. Enggak, ini ternyata nggak terlalu panjang, maaf, saya hanya melebih-lebihkan. Pertama sama dengan buka kurung C23 atau H dikali J16 atau nilai H0 nilai Pi 1 J16 dibagi H17 atau nilai T tutup kurung dikali sin buka kurung 3 kali 2 dikali J16 atau nilai Pi 1 dikali H22 atau nilai T dalam kurung T dibagi H17 atau nilai T tutup kurung 2 kali. Ini kita enter. Ya, ini kita kalau ada seperti ini kita yes saja. Ya, lagi-lagi hasilnya 0. Ya, sudahlah. Kita lanjut ke percepatan vertikal atau AZ. Ini ya rumusnya seperti ini. Sama saja seperti di horizontal ya, yang diubah cuman sin sama cosnya. Tentu saja dalam Excel maka akan menjadi seperti ini. Ya, ternyata ini akan menjadi rumus yang sangat panjang lagi. Diperhatikan. Pertama sama dengan buka kurung min 2 dikali C23 atau nilai H dikali buka kurung Pi buka kurung tutup kurung di pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung H17 atau nilai T di pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 atau L tutup kurung dikali buka kurung H23 atau Z ditambah H18 atau nilai D tutup kurung 3 kali kemudian dibagi sin H buka kurung 2 kali 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung H18 atau nilai D tutup kurung dibagi C20 atau nilai L ya tutup kurung 2 kali dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung dikali H21 atau nilai X dalam kurung L tutup kurung dan dibagi C20 atau nilai L tutup kurung dikurangi
buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali 22 atau nilai T dalam kurung T dibagi 17 atau nilai T ya, T periode kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, rumus yang sangat panjang ini kita akan enter. Ya, ini adalah hasil dari percepatan vertikal atau AZ negatif ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari perpindahan horizontal atau simbolnya zeta. Rumusnya seperti ini. Dalam kurung H dibagi 2 dikali cos H K dikali dalam kurung D ditambah G dibagi sin H dikali KD dikali sin dikali dalam kurung KS dikurangi sigma T. Nah, jika dalam Excel maka akan menjadi sangat panjang lagi, jadi perhatikan. Kita sampai dengan terlebih dahulu seperti biasa, terus kita buka kurung C23 atau nilai H dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung cos H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 atau L tutup kurung dikali buka kurung H23 atau nilai Z dikurangi H18 atau D ya, tutup kurung 3 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H18 atau D kemudian dikali ditutup kurung dibagi C20 atau L tutup kurung 2 kali, ini kita kali sin buka kurung radians buka kurung lagi 2 kali kemudian 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali 21 dibagi 21 atau itu ya X dalam kurung L ya dibagi C20 atau L bentar saya agak ya tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H21 atau X dalam kurung L dibagi C20 atau L tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H22 atau T dalam kurung T tutup kurung dikali H17 atau nilai T periode tutup kurung 2 kali. Kita lihat terlebih dahulu, kita koreksi ya benar apa belum rumus yang kita tulis. Ya benar, kita enter ya. Lagi-lagi rumus sepanjang itu hanya untuk nilai 0 sepanjang ini ya, hampir menembus ini ya. Kita lanjutkan ke perpindahan vertikal atau simbolnya epsilon ini ya, yang terakhir perpindahan vertikal.
rumusnya dalam kurung H bagi 2. Sebenarnya sama sih sama perpindahan horizontal, cuman beda di sin sama cosnya saja, jadi nggak usah panjang lebar, langsung saja salah, kita tulis rumusnya juga dalam Excel. Maka akan menjadi sepanjang apa? Mari kita lihat. Sama dengan dalam kurung C23 atau nilai H dibagi 2 tutup kurung, salah pencet, tutup kurung, dikali buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung. Bentar guys, mataku sampai pi buka kurung tutup kurung ya, dibagi C20 atau L, tutup kurung dikali buka kurung H23 ditambah H23 tadi apa ya? Oh ya, Z. H23Z ditambah H18 atau D kedalaman, tutup kurung 3 kali dibagi sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi biasa buka kurung tutup kurung dikali buka kurung H18 tutup kurung dibagi C20 atau L 18 tadi D ya, tutup kurung 2 kali dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali pi, habis radians ya, 2 dikali pi tutup kurung dikali H21 atau nilai X dalam kurung L tutup kurung dibagi C20 atau L tutup kurung dikurangi buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung kali H21 atau X dalam kurung L tutup kurung dibagi H17 atau apa ya itu, oh ya, periode, tutup kurung 2 kali dan kita enter. Nah, ini adalah hasil dari perpindahan vertikal, yaitu 0,1440. Rumus aslinya seperti ini ya. Jadi untuk tabel ini kita sudah selesai menghitung semua rumus-rumus ini yang sangat panjang itu, ada yang pendek juga sih. Terus kita juga sudah menghitung interpolasi, ini data kita tadi, ini juga udah kita hitung. Kemudian kita akan lanjut ke bagian ini, elevasi gelombang. Ini kita nanti akan membuat sebuah grafik, tapi sebelumnya sebentar dulu, saya mau rehat terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Untuk mencari nilai pertama-tama sebelumnya kita masukkan ini dulu ya. Tinggi gelombang, periode gelombang, kedalaman perairan, P bilangan gelombang, dan sigma 12 kita masukkan dari data yang di ini. Kita masukkan saja sama dengan tinggi gelombang atau ini ya, kita sama dengan kita klik satu sini, kita enter. Nah, maka hasilnya masuk ya. Kemudian periode gelombang sama dengan juga kita cari di bagian ini, periode gelombang ini ada ya, ini kita enter, dan kedalaman perairan ini ada, enter. Kemudian Z ini Z-nya ini ya, mendekati 4, enter. Kemudian V1 sama dengan kita konekin tadi P1, kita enter. V2 bawahnya ya, V2 enter. K1 K2 enter. Sigma 1 ini
sigma 1 sigma 2. Enter. Kita sudah masukkan semua nilai-nilainya. Kemudian kita akan mulai dari tabel yang ini. Nah, untuk rumus yang ini adalah sama dengan buka kurung S24 tuh ini ya. S4 salah. S4 atau tinggi gelombang dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 atau pi yang 2 dikali K2 atau ini 0, kemudian tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 atau pi 2 dikali J3 atau ini ya 0, kemudian tutup kurung 3 kali. Ya benar, enter. Iya, ini adalah nilainya. Kemudian untuk yang ini hurufnya sama, cuma kita akan mengganti pada bagian yang K2 nya ini ya. Ya, kita tulis lagi aja sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali, nah ini kita bedakan ya, bukan K2 tapi ini L2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J3. Nah, ini masih sama ya, selama kita mengerjakan yang ini maka yang J3 ini akan masih sama. Kita akan mengganti yang satu sudah berganti row nya apa ya, iya tukuran 3 kali 3 kali enter. Ya, nilainya adalah ini. Kemudian yang ini masih sama, kita akan mengganti pada bagian L2 nya juga, ini menjadi M2, kemudian yang N juga jadi N2, yang ini jadi O2. Kita langsung saja kita kebut ya, sama dengan
buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J3 tutup kurung dikali bentar. Sebenarnya ada yang salah bentar. Radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 kurang dikurangi. Wah, ini 2 ya. Aduh, salah. Maaf. Oke. Ya, ini nilainya. Yang N juga yang diganti yang M2 nya saja tadi sebelumnya jadi N2. S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos kurung radians kurung 2 dikali 9 kali M2 tutup kurung kurangi kurung 2 dikali 9 kali 3 sama dengan S4 dibagi 2 kali cos kurung radians kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali O2 tutup kurung dikurangi kurung 2 S9 kali J. Ya, ini aku kurang ya. Udah lah. Kemudian yang bawahnya, kali ini kita akan mengganti pada bagian terakhir ya, J3 nya ini ya, kita ganti menjadi J4. Langsung saja sama dengan S4 bagi 2 kali cos radians kali 2 kali S9 dikali K2 kurung dikurangi kurung 2 dikali S9 dikali J4 kurung 3 kali ini juga sama ya seperti sebelumnya. Langsung saja S4 bagi 2 kurung kali cos kurung radians kurung 2 kali 2 kali S9 dikali L2 kurung kurangi 2 kali S9 dikali J4 kurung 3 kali
Ini juga sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J4 tutup kurung 3 kali enter sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali N2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J4 tutup kurung 3 kali enter. Ini juga sama lagi sama dengan S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali O2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali C4 tutup kurung 3 kali enter. Kemudian untuk yang 0,5 sama kita ngerubah bagian J nya ini menjadi J5 ya, karena sudah turun jadi yang ini. Langsung saja sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali K2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J5 tutup kurung 3 kali enter. Ini juga sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali L2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J5 tutup kurung 3 kali enter. Ini juga sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J5 tutup kurung 3 kali enter. Sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali N2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J5 tutup kurung 3 kali enter. Ini juga lagi sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali O2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J5 tutup kurung 3 kali enter. Nah, kemudian ini samanya diganti J5 menjadi J6
sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali K2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J6 tutup kurung 3 kali enter. Sama juga sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali L2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J6 tutup kurung 3 kali enter. Yang M tabel M juga sama dengan buka kurung 4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J6 tutup kurung 3 kali enter. Lagi 2 sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J6 tutup kurung 3 kali enter. Tabel O sama dengan buka kurung S4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali O2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J6 tutup kurung 3 kali enter ya. Kemudian ini yang terakhir tabel K yang nilai 1 kita bagian tabel J sama dengan yang diganti cuman yang diganti di bagian J ya, J6 jadi J7 sama dengan buka kurung 4 bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali K2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J7 tutup kurung 3 kali enter. Sama lagi 2 sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung 3 kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali L2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J7 tutup kurung 3 kali enter. Sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung dikali cos dikali buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali M2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J7 tutup kurung 3 kali enter. Sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali N2 tutup kurung kurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J7 tutup kurung 3 kali enter.
sama dengan buka kurung S 4/2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali O2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali S9 dikali J7 tutup kurung 3 kali enter. Nah, sudah, ini adalah perhitungan yang sudah kita lakukan ya. Ini datanya berdasarkan data ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk kita bisa membuat kurvanya, yaitu dengan kita memindahkan ini ke sini ya semuanya. Ini kita bisa di copy paste ini ke sini, ini di copy, kemudian ini di paste menjadi paste value ini, tapi itu terlalu mudah ya karena aku lebih memilih yang menantang. Jadi kita sama dengan saja ini, enter lagi, sama dengan ini, enter, 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 sama ini, enter, sama dengan ini, enter, sama dengan ini, enter. Oh ini salah, ini loh, enter. Nah oke, sama dengan mana sih ini ya, enter, sama dengan ini, enter, sama dengan ini, enter, ini, enter, sama dengan enter, ini. Nah jika sudah, maka selanjutnya kita akan membuat grafiknya ya. Caranya kita blok saja ini, pastikan yang bagian kosong ini juga ikut kita blok ini. Kemudian kita cari di bagian insert, kemudian kita cari di bagian charge, kemudian kita cari di bagian scatter with smooth lines. Iya, ini adalah hasil akhir dari perhitungan kita tadi ya. Grafik seperti ini ya, berbentuk spiral seperti ini. Dan kita namai saja ininya. Ya kita namai elevasi gelombang di kedalaman 7 D7 ini ya. Dia apa ya? Pokoknya D7 sesuai sama ini
I7, Z sama dengan 4. Kemudian kita tulis nama kita, Zalfif Praripta 260 183 10 ya udah kita namain. Kemudian sebenarnya kita buat grafik satunya, kita copy saja, kita paste, kemudian kita klik 2 kali, ini kita switch ini. Nah, maka yang kita akan mendapatkan 2 grafik. Yang pertama bawahnya ada T ya, dari T, kemudian sama yang dari L. Nah, jadi ya udah itu saja. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan, yaitu berupa 2 grafik dengan ini T dan ini L, nama juga, dan ada lagi ini. Silahkan kerjakan sendiri bagian ini juga, yang ini juga bagian bawah-bawah, kerjakan sendiri. Jangan lupa jika Z nya ada 3 maka bikin 3 seperti ini, Z nya dikasih tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gampang done. Don gak bang? Don. Anjay.